Satu-satunya program studi di Pascasarjana ini yang menerima beasiswa 8 orang. Kemudian juga banyak yang terkait dengan teknisi budidaya tambak karena salah satu konsentrasi kita adalah teknologi dan pengelolaan budidaya perikanan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan akademisi. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya tentunya dalam program Ngopi. Ngobrol bareng Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. S2 dan S3 lebih dekat, lebih jelas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, tentunya dari ketua program studi masing-masing, dari ketua program studi Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, dan juga ketua program studi dari Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Mungkin boleh kita sapa dulu ini narasumber kita. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sebelah saya ada Ayah Doktor Insinyur Asbar MSI selaku ketua program studi Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dan di sebelah sana ada Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Kasnir MSI selaku ketua program studi dari Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Nah, ya pada kesempatan kali ini banyak sekali calon mahasiswa magister dan juga calon mahasiswa doktor di luar sana yang bertanya-tanya ini tentang magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, apalagi ini Doktor Ilmu Kelautannya ya. Mungkin bisa memberikan informasi tentang apa sih keunggulan dan kenapa nih harus masuk atau memilih program studi Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, dan juga program studi Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Mungkin dari Ayah dulu nih. Iya, terima kasih banyak De Arya. Iya. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Asbar MSI, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan Pasca Sarjana UMI, ingin memperkenalkan keunggulan dari program studi kami. Yang pertama diawali dengan visi program studi Magister Manajemen Pesisir, itu menjadikan program studi yang unggul dan inovatif dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya yang profesional, unggul dan berkarakter Islami, serta berdaya saing nasional dan internasional dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menghasilkan pengelola yang multidisiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencapai visi itu maka kita rancang kurikulum yang berbasis OB, di mana kurikulum ini memang dirancang dalam mahasiswa selesai dalam 3 tahun mengacu pada Permendikti nomor 39 berdasarkan kurikulum tahun 2004, di mana mahasiswa selesai dalam waktu 3 tahun dengan biaya biaya yang tidak cukup mahal, terjangkau dan bisa diangsur. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah hanya menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah 40 SKS sampai selesai. Ya, itu yang menjadi keunggulan yang ketiga. Kemudian keempat adalah dari seluruh tim pengajar, dari 23 dosen itu ada 11 gelar profesor dan 12 yang doktor. Luar biasa. Itu dia tadi keunggulan dari Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan. Nah, kita kembali ke Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kelautan nih Ayah. Bagaimana, apa saja keunggulan dari Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana UMI ini? Ya, terima kasih. Jadi saya luruskan dulu, itu bukan Doktor Ilmu Kelautan ya, tetapi Doktor Ilmu Perikanan. Oh, perikanan. Doktor Ilmu Perikanan ini berdiri 2019 ya. Visinya memang diarahkan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan, baik nasional maupun internasional ya. Alhamdulillah kalau keunggulannya sebenarnya itu terbukti dari penerimaan beasiswa. Satu-satunya program studi
di pasca sarjana ini yang menerima beasiswa 8 orang. Ya, karena keunggulannya tadi. Keunggulan yang pertama itu adalah dia semi by riset. Ya, jadi kuliahnya itu cuma 1 semester. 1 semester. 1 semester secara online. Online. Jadi itu terjangkau sehingga mahasiswanya itu bukan di Makassar tetapi ada di Papua, ada di Maluku, ada di Kalimantan, ya, ada di Palu. Jadi mahasiswanya itu hampir ya beragam dari seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memang SDM-nya karena di kami itu ada 15 guru besar secara keseluruhan, termasuk guru besar 2 orang dari Malaysia ya sebagai ini ya untuk membackup ya. Kemudian yang ketiga itu dia bisa selesai 2 tahun setengah. 2 tahun 2 tahun setengah. Iya. Jadi itu terbukti kemarin dari 5 alumni kita itu rata-rata kisaran 2,5 sampai 2,8 tahun. Jadi itu yang keunggulan-keunggulan dari kami. Semua bisa secara online kecuali ujian tutup dan ujian terbuka. Karena itu pesan dari Pak Rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang tidak tahu kampusnya. Sehingga itu ya jadi tidak boleh ada ujian itu. Nah, alhamdulillah untuk sekarang ini angkatan sekarang jumlah penerima beasiswa itu ada tiga jenis ya. Yang pertama PDDI, Program Doktor Dosen Indonesia. Nah itu memang langsung dari Dikti. Itu ada kemarin kalau tidak salah 5 orang. Kemudian ada beasiswa unggulan, itu juga dari Dikti. Kemudian ada beasiswa penyelesaian doktor. Nah, itu kemarin kita lolos 5 orang. Ya, artinya kalau kuliah di doktor ilmu perikanan, insya Allah beasiswa itu ada. Ya, karena kalau tidak dapat di semester 1, bisa di semester 2 atau di semester 3. Ya, itu yang keunggulan dari kami. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Tadi saya salah, ternyata doktor Ya, ilmu doktor ilmu perikanan ya, perikanan, bukan betul. kelautan. Nah, ini dia yang mau daftar langsung saja ke Pasca Sarjana Umi, apalagi di program studi doktor ilmu perikanan ya. Jadi itu tadi luar biasa sekali, ternyata di doktor ilmu perikanan ada beasiswa ya, ya. Ya. Nah, yang cari-cari beasiswa silakan masuk di Universitas Muslim Indonesia, khususnya Pasca Sarjana Doktor Ilmu Perikanan. Oke, Ayah tadi sudah berbahas tentang keunggulannya ya. Nah, untuk persebaran alumni dari Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan dan juga Doktor Ilmu Perikanan ya, ada di mana saja nih alumninya? Iya, terima kasih banyak Dek Arya. Kalau kita di Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan kan berdiri sejak tahun 2008 dan sekarang menghasilkan alumni sudah 295 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang kebanyakan itu adalah sebagai tenaga dosen ya, tersebar di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah sebagai manajer, dalam hal ini sebagai konsultan perencana khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir, juga dalam penataan ruang laut di wilayah pesisir. Itu rata-rata alumni kami bergerak di bidang perencana itu. Kemudian yang ketiga adalah bergerak di bidang birokrasi pemerintahan, ya. Pemerintahan dan lain-lain seperti di Dinas Perikanan, kemudian juga di pariwisata, karena salah satu konsentrasi kami adalah juga terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, khususnya dalam pengelolaan wisata bahari. Kemudian juga kita membina terkait dengan teknologi, konsentrasi teknologi perikanan tangkap, sehingga ini banyak yang bekerja di khususnya di perkapalan, kemudian di pelabuhan perikanan dan seterusnya. Kemudian juga banyak yang terkait dengan teknisi budidaya tambak, karena salah satu konsentrasi kita adalah teknologi dan pengelolaan budidaya perikanan berkelanjutan. Itu yang terkait dengan itu, dan juga banyak yang berwirausaha. Ya. Itu yang terkait dengan sebaran alumni kami. Itu ya, luar biasa sekali ya, itu dia persebaran alumni dari Magister Manajemen
pesisir dan teknologi kelautan. Kalau dari dokter ilmu perikanan sendiri Ayah itu bagaimana? Jadi alumni pertama itu kebanyakan dari dosen, dari peneliti, dosen dan peneliti. Kemudian kemarin yang kedua itu dari birokrasi ya, Bupati Pangkep ya, seorang Bupati Pangkep. Kemudian yang terakhir ini ada juga dari dinas ya, dinas terkait, dan ada juga dari kebanyakan kemarin dari dosen ya, dosen. Jadi karena beasiswa itu lebih banyak dari dosen, jadi mungkin disitulah mungkin anunya tertariknya karena ada beasiswa, jadi dosennya banyak yang mendaftar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk birokrasi juga kami tetap terima. Buktinya dari Irian kemarin itu ada 2 orang dari Irian, dan non Muslim kalau tidak salah di angkatan ke-9 itu ada 4 orang, 4 orang non Muslim. Jadi kami dari dokter perikanan itu tidak memandang agama, latar belakang dan sebagainya, karena memang visi kami ya bagaimana mencerdaskan anak bangsa untuk ke depan ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya, menarik sekali tadi ada alumni yang juga menjadi bupati Kabupaten Pangkep ya Bapak. Luar biasa sekali. Tadi itu dia gambaran dari alumni persebaran alumni dari Doktor Ilmu Perikanan Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Ini cukup menarik nih Ayah. Saya baru mendengar nih, terus terang saja saya baru mendengar ada Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan. Nah ini mungkin kira-kira bisa dibagi sistem pembelajarannya seperti apa ini Ayah untuk Magister saja. Terima kasih banyak deh Arya. Jadi kita di proses pembelajaran di manajemen pesisir dan teknologi kelautan itu dibagi 2. Satu yang reguler, jika ada yang berminat itu ditawarkan untuk mulai Senin sampai Jumat. Kemudian yang kedua adalah non reguler, itu full Sabtu dan Ahad dan dilakukan secara hybrid. Jadi bisa ada yang offline, kemudian kita hybrid yang tidak bisa hadir. Karena buktinya kami ada di Papua, di Papua Pegunungan malah. Kemudian ada di Aceh yang baru-baru kena musibah banjir. Dan ada di Kupang, kemudian di Bima, dan tersebar di mana-mana. Itu yang kedua. Kemudian kita memang sudah dapat izin ya dari L2 Dikti terkait dengan izin pembelajaran online ya Prof. Itu sudah ada izin bekerja sama dengan itu ini. Kemudian keunggulan berikutnya ini juga terkait dengan izin. Selama ini kan dari pemerintah itu terbatas dengan izin. Nah sekarang kita sudah ada izin MOU dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Nah hal ini dibuktikan dengan semester ini ya, semester genap ini. Alhamdulillah kita ada 18 orang masuk dari penyuluh perikanan yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan ini kita full online dengan adanya MOU itu dengan kementerian, dan juga ada izin pelaksanaan perkuliahan secara online. Jadi tidak membatasi lagi waktu, ruang, tempat, dan seterusnya. Kita diberikan kemudahan untuk itu. Nah selain itu juga di program ini itu dirancang secara khusus untuk bisa selesai dalam waktu 3 semester. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Luar biasa. Atau 18 bulan. Oh, 18 bulan. Tambah cepat lagi ya. Kalau dari Ayah sendiri nih, kalau dokter ilmu perikanan ini bagaimana ya? Jadi dokter ilmu perikanan model pembelajarannya karena mahasiswanya hampir seluruh pelosok di Indonesia ini ya otomatis secara online. Jadi dan itu juga kita lakukan pada Sabtu Minggu. Jadi tidak mengganggu pekerjaan rutin di kampus atau di kantor, sehingga teman-teman itu bisa bebas untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian sebenarnya
Yang persoalan selama ini apa yang disampaikan oleh Pak Asbar tadi tentang surat izin, ya kami kemarin itu inisiasi ke KKP karena ini adalah salah satu kendala di program S2 dan S3, isinya sangat sulit keluar untuk izin belajar. Nah makanya dengan adanya MOU ini tentunya bisa mempermudah keluarnya izin belajar. Yang kedua, sebenarnya waktu saya kemarin sosialisasi dengan Kemendikbudristek tentang izin belajar itu sebenarnya dipermudah. Akan kalau dari Permen nanti mempermudah dosen yang mau lanjut tidak perlu pakai izin belajar sebenarnya, karena itu nanti ada permennya yang khusus memberikan kepada seluruh dosen untuk mengakses untuk belajar, tetapi tidak perlu lagi dipotong serdosnya, kan macam-macam. Kalau keluar izin harus dipotong serdosnya lah, ini. Nah ini kan bisa merugikan mahasiswa sendiri. Jadi ini yang ke depan insya Allah akan lebih tertata dengan baik persiapan ini. Oke, luar biasa sekali. Itu dia tadi bincang-bincang kita bersama kedua Ketua Program Studi Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, Magister Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, dan juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baik Ayah, terima kasih atas kesempatannya yang sudah memberikan informasi yang sangat informatif bagi para calon mahasiswa magister dan juga para calon mahasiswa doktor nih yang ingin berkuliah di Pasca Sarjana UMI, khususnya di Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, dan juga Doktor Ilmu Perikanan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih Ayah, semoga sehat-sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali nanti Ayah. Baik, terima kasih. Baiklah pemirsa, itu telah tadi dia bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang merupakan Ketua Program Studi dari Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, Magister khususnya di Pasca Sarjana UMI, dan juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Dan menginformasikan bahwa Pasca Sarjana UMI selalu membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun dari setiap semester. Bagi teman-teman silakan daftar di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu men-follow akun Instagram dari pascasarjanaumi.umi.ac.id. Dan cukup sekian dari kami podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.